Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ustadz di pembelajaran IPS kelas 7. Anak-anak Ustadz, bagaimana kabar antum semua? Semoga antum semua dalam keadaan yang sehat. Kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tubuh kita selalu fit dan kita terhindar dan jauh dari yang namanya COVID-19. Nah, anak-anak Ustadz, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPS bab 2. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang interaksi sosial. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan tentang materi lembaga-lembaga sosial. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustadz, silakan buku paketnya dibuka dan siapkan alat tulisnya, ya. Sehingga apa yang Ustadz sampaikan silahkan dicatat poin-poinnya atau yang di bukunya di garis bawahi. Nah, kemarin kita sudah sampai pada lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu apa? Nah, kalau menurut Sarjono, lembaga sosial itu adalah himpunan norma dari segala tingkatan. Nah, jadi tingkatan yang tadi itu ada tingkatan cara, habis itu ada tingkatan kebiasaan, tata kelakuan, sampai dengan adat istiadat itu tadi. Segala tingkatan itu berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam masyarakat. Lembaga sosial itu juga mencakup beberapa hal seperti perangkat norma yang dapat dibentuk atau diubah dengan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Nah, yang kedua, mengenai perangkat norma yang saling berkaitan dan bergantung dan mempengaruhi. Lembaga sosial juga berarti seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Nah, lembaga sosial ternyata memiliki fungsi dua. Yang pertama adalah fungsi manifest dan yang pertama fungsi manifest, yang kedua fungsi laten. Fungsi manifest itu apa? Fungsi manifest merupakan fungsi lembaga yang oleh banyak orang dipandang dan diharapkan akan dipenuhi oleh lembaga tertentu. Contohnya, keluarga harus menjalankan fungsi manifestnya dalam memelihara anak-anak dan menjadi tempat sosialisasi serta internalisasi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi fungsi manifest contohnya dari lembaga keluarga, diharapkan lembaga keluarga itu sebagai sarana untuk membentuk karakter anak, ya, sebagai sarana awal untuk membentuk karakter anak. Nah, karena di lembaga keluarga itulah anak bersosialisasi dengan ibunya, bersosialisasi dengan kakaknya. Ya, jadi seorang anak itu diharapkan sebelum dia masuk ke jenjang lembaga pendidikan, anak ini sudah memiliki kecakapan dalam komunikasinya. Dia sudah bisa berkomunikasi. Makanya ketika antum kecil, meskipun belum bisa berbicara, sudah diajak orang tua antum untuk berbicara. Halo nak, kayak gitu kan. Ini apa? Ini apa? Ini mulutnya. Ingat kan? Nah, jadi itu salah satu fungsi dari manifest yang ada di lembaga keluarga. Nah, berikutnya fungsi laten. Apa sih kira-kira fungsi laten ini? Nah, jadi fungsi laten adalah kegunaan yang tidak dikehendaki, atau tidak diakui dan tidak diramalkan.
oleh masyarakat atau hanya dianggap sebagai ya mungkin sampingan lah. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya lembaga pendidikan selain fungsinya itu mendidik anak, juga menjauhkan anak-anak yang di usia muda atau di usianya itu dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas, seperti penyalahgunaan narkoba, atau kerja di usia yang belum produktif. Nah, jadi itu adalah fungsi dari fungsi latennya. Nah, kalau lembaga pendidikan fungsi manifestnya itu adalah bagaimana dia mendidik, membentuk karakter yang sudah ada pada anak itu, yang sudah dibangun oleh keluarganya, baru kita bentuk lagi, nah baru kita arahkan. Nah, ternyata fungsi latennya yang secara tidak langsung terjadi pada anak itu yaitu adalah menghindarkan anak dari pergaulan bebas, karena dia terawasi di sekolah, waktunya juga digunakan untuk belajar. Nah, sehingga dia tidak waktu-waktu dia yang tersisa tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Nah, beda dengan anak misalkan yang tidak sekolah. Nah, mungkin dia mengisi waktunya dengan hal-hal yang dia pergi ke pasar misalkan untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, karena dia tidak ada aktivitas yang lain. Nah, jadi itu fungsi dari laten. Next. Nah, jadi fungsi lembaga sosial yang pertama itu adalah pedoman dalam bertingkah laku yang tepat dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan dan ketentraman di dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai kontrol sosial untuk pengawasan masyarakat. Dan yang terakhir, itu menjaga nilai dan norma dalam masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya, lembaga sosial itu ada 5. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga pendidikan. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Yang keempat, lembaga agama. Dan yang kelima adalah lembaga politik. Mari kita bahas satu persatu. Lembaga keluarga sebagai sistem sosial memiliki beberapa unsur. Nah, jadi fungsi lembaga sosial ini yaitu adalah salah satunya meneruskan keturunan dan juga sebagai pembentukan awal kepribadian dan tingkah laku anak. Nah, jadi fungsi keluarga tadi salah satunya adalah meneruskan keturunan dan juga sebagai pembentukan awal kepribadian dan tingkah laku anak. Nah, jadi dalam keluarga itu tentu memiliki tujuan-tujuan, ya kan? Yang pertama seperti memperoleh keturunan, yang kedua seperti meningkatkan status sosial, yang ketiga seperti menyatukan hubungan kekerabatan yang telah renggang atau putus. Nah, ternyata lembaga keluarga ini memiliki beberapa fungsi. Nah, yang pertama itu adalah fungsi reproduksi. Nah, fungsi reproduksi, udah tahu dong, udah pernah belajar biologi. Jadi, fungsi reproduksi itu salah satunya untuk meneruskan keturunan. Nah, yang kedua adalah fungsi proteksi atau perlindungan. Jadi, keluarga juga sebagai salah satu wadah untuk melindungi keluarganya. Nah, sehingga anak akan merasa aman, istri akan merasa aman di tengah-tengah keluarganya. Nah, yang ketiga, fungsi sosialisasi. Nah, keluarga ternyata juga berperan dalam membentuk kepribadian anak. Nah, sehingga apa harapan orang tua akan anak tersebut dapat tercapai. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu adalah fungsi ekonomi. Nah, jadi keluarga, terutama orang tua, itu berkewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Nah,
Jadi pada masyarakat tradisional misalkan kewajiban ini dipikulkan kepada suami. Namun pada era modern ini tidak suami saja yang memikul tanggung jawab untuk kebutuhan ekonomi. Nah, banyak istri dari suaminya yang juga ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Yang kelima, fungsi afeksi. Nah, dalam keluarga itu diperlukan kehangatan, rasa kasih sayang, dan perhatian yang merupakan itu kebutuhan terutama untuk anak-anaknya. Ya, jadi seorang anak itu membutuhkan perhatian dari anggota keluarganya. Nah, itu merupakan dari fungsi afeksi. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial. Nah, ternyata setiap anggota keluarga pada dasarnya saling melakukan kontrol sosial. Si kakak akan mengontrol kelakuan adiknya. Nah, begitu juga si kakak akan dikontrol oleh orang tuanya. Nah, jadi saling melakukan pengawasan atau kontrol. Karena merasa saling memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga. Yang terakhir, yang ketujuh, fungsi pemberian status. Nah, jadi melalui pernikahan, seseorang akan mendapatkan status atau berkedudukan. Nah, yang semula statusnya adalah single, misalkan ketika menikah maka dia, kalau dia wanita, menjadi status istri. Nah, kalau dia laki-laki, maka dia akan menjadi statusnya suami. Nah, jadi secara otomatis dia akan diperlakukan sebagai orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga, serta anak-anaknya. Selanjutnya, lembaga sosial pendidikan. Lembaga sosial pendidikan itu berfungsi untuk membentuk karakter anak. Jadi karakter atau kepribadian yang ada, yang sudah dibentuk di rumah, maka akan dibentuk lagi di sekolah. Nah, karakter apa aja yang diinginkan? Seperti karakter tanggung jawab, jujur, dan banyak lagi. Ya. Nah, di lembaga pendidikan selain membentuk karakter juga untuk melatih bakat, keterampilan yang untuk mempersiapkan anggota keluarga tadi dalam menjalani kehidupannya ke depan. Nah, untuk melakukan saluran mobilitas. Apa itu saluran mobilitas? Nah, jadi saluran mobilitas itu adalah saluran untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Nah, jadi terjadi tingkatan secara perpindahan dari jenjang yang rendah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya mengenai lembaga ekonomi. Oh ya, sebelum kita ke lembaga ekonomi, lembaga pendidikan ini ada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Nah, ada yang tahu kira-kira kalau pendidikan formal itu apa? Ya, pendidikan formal itu seperti pendidikan dari jenjang yang berjenjang. Ya, seperti misalkan dari TK, habis itu SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Nah, sementara pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang tidak berjenjang, yang bisa diikuti oleh siapa saja. Seperti misalkan antum mengikuti kursus keterampilan menggunakan komputer, kursus mengemudi, atau kursus lain-lainnya. Yang itu tidak memerlukan prasyarat, beda dengan pendidikan formal. Nah, pendidikan formal misalkan mau masuk SMA, syaratnya adalah harus menyelesaikan SMP dulu, tidak bisa SD langsung ke SMA. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pendidikan formal. Nah, kalau pendidikan non formal itu dia tidak memiliki prasyarat.
Mau itu anak SMP, mau itu anak SMA, mau itu yang kuliahan. Kalau mau misalkan kursus menjahit misalkan, dia bisa saja, tidak ada syarat jenjang. Nah, selanjutnya mengenai lembaga sosial ekonomi. Oke. Jadi menurut William, lembaga ekonomi difokuskan pada pokok pembahasan pasar dan pembagian kerja, interaksi antara pemerintah, lembaga ekonomi, serta perubahan pada pekerjaan. Nah, jadi lembaga ekonomi ini muncul dari adanya upaya masyarakat untuk mengorganisasikan tanah, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi fungsi lembaga ekonomi ini yang pertama memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang kedua, memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang ketiga, memberi pedoman tentang cara pengupahan. Yang keempat, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberi pedoman tentang jual beli barang. Yang keenam, memberi identitas diri bagi masyarakat. Dan yang terakhir, memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Nah, jadi lembaga ekonomi ini mengatur hal-hal yang tadi, ya. Nah, dalam lembaga-lembaga ekonomi itu ada beberapa jenis badan usaha, seperti ada badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, ada juga bentuknya itu koperasi. Ada juga bentuknya itu PT atau perseroan terbatas. Ada juga badan usaha milik swasta atau BUMS. Dan banyak lagi, ya. Next. Nah, yang berikutnya adalah lembaga agama. Nah, lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan yang penting dari masyarakat yang telah dibakukan dan dirumuskan, serta yang dianut secara luas dan dipandang perlu serta benar. Nah, contohnya seperti Majelis Ulama Indonesia atau Nahdlatul Ulama atau Perti, dan masih banyak lagi organisasi-organisasi keagamaan. Nah, seperti FPI misalkan, itu juga salah satu organisasi-organisasi keagamaan. Nah, lantas organisasi keagamaan ini apa fungsinya? Nah, jadi yang pertama adalah mengatur tata hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, dengan Tuhan. Ya, jadi dia mengatur manusia dengan manusia dan manusia juga dengan Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Yang ketiga, memberikan tuntutan terhadap prinsip benar ataupun salah untuk menghindari perilaku menyimpang, seperti misalkan pembunuhan, perzinahan, perampokan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah sebagai pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan atau mewajibkan seseorang untuk melakukan kebaikan sesama dan lingkungan hidupnya. Jadi kewajiban bagaimana setiap insan manusia itu memiliki kewajiban yang sama untuk melakukan kebaikan, ya, baik sesama manusia ataupun di dalam lingkungan hidupnya. Yang berikutnya mengenai lembaga sosial politik. Nah, lembaga sosial politik ini adalah lembaga yang memiliki kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan negara. Kita tahu
bahwa lembaga politik ini berkaitan dengan masalah-masalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kekuasaan. Nah, ada yang tahu bentuk negara kita apa? Nah, jadi bentuk negara kita adalah, ya benar. Jadi bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Pada umumnya ada dua bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara federasi atau serikat. Sementara bentuk pemerintahannya itu ada tiga yang digunakan di negara-negara di dunia. Ada republik, monarki, dan kekaisaran. Nah, negara kita menganut mengenai negara kesatuan yang bentuk pemerintahannya adalah republik. Nah, ini adalah studi kasus. Mari kita selesaikan secara bersama-sama. Yang pertama, Fadlil sedang mengisi acara seminar kewirausahaan di salah satu kampus di Banjarmasin. Kira-kira interaksi sosial apa yang terjadi pada kalimat berikut? Ya, benar. Interaksi yang terjadi pada wacana atau cerita yang ada di teks ini yaitu adalah interaksi sosial individu dengan kelompok. Karena Fadlil seorang diri, dia adalah seorang individu yang sedang berinteraksi atau mengisi acara di seminar kewirausahaan. Nah, seminar kewirausahaan itu pastilah lebih dari satu orang, yaitu jadi bisa dikategorikan ada sebagai kelompok. Yang kedua, Qawis dan Lutfan merebutkan posisi juara satu lomba pidato. Kira-kira interaksi sosial apa yang terjadi pada Qawis dan Lutfan? Apakah interaksi sosial disosiatif atau asosiatif? Ya, benar. Jadi interaksi yang terjadi adalah disosiatif. Selanjutnya, anak mencium tangan orang tuanya sebelum berangkat sekolah. Kira-kira ini masuk tingkatan norma apa? Apakah cara, ataukah kebiasaan, ataukah tata kelakuan, atau adat istiadat? Ya, benar. Ini di level kebiasaan. Nah, yang terakhir, ada 3 petunjuk di sini. Yang pertama, proses pembentukan dan pembagian kekuasaan. Yang kedua, memperjuangkan hak-hak rakyat. Yang ketiga, membuat keputusan penting untuk negara. Kira-kira dari 3 ini masuk dalam lembaga sosial apa? Ya, benar. Jadi dalam ketiga ini adalah ciri-ciri dari lembaga sosial politik. Oke, nah, sampai sini paham? Ya, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Silahkan cek kembali Google Classroom-nya, kerjakan tugas yang ada di Google Classroom-nya. Nah, kalau masih belum mengerti mengenai materi yang baru Ustaz sampaikan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, demikian, mari kita akhiri bersama-sama pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, salah hilaf Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.